Halo Brigita. Halo, halo Dewanti. Kita sekelompok nih buat yang itu tugas kelompok tugas kelima yang buat benchmark. Oh iya nih. Buat benchmark tentang masalah di kantor ya. Iya nih, buat masalah di kantor. Kira-kira kamu instansinya apa? Kamu LJT di mana sekarang? Aku di KPPN sih. Kamu juga KPPN kan ya? Iya, aku juga KPPN. Kamu ada itu nggak kira-kira masalah yang kamu lihat ada di kantor gitu? Masalah di kantor ya, kayaknya ada sih. Kayak kemarin tuh waktu OJT aku sering banget, bahkan teman-temanku pun juga kadang melakukan itu gitu loh. Yaitu contohnya ini absen, masalah absen. Oh, Jadi absen. kan sekarang kan absennya kan online. Uh, Nah, tapi tuh eh, nggak di nggak nggak bisa nge-track lokasi gitu loh. Jadi kamu bisa absen pas di kosan, tapi masuk kantornya jam 9, jam 10 gitu. oh iya iya. Ya, itu sih sebenarnya. Kalau di tempatmu gimana? Kalau yang masalah itu sama sih. Tadi kayak juga banyak pegawai yang kayak udah apa datangnya tuh telat-telatan gitu. Terus akhirnya anak OJT-nya juga sama ikutan telat kan Iya. karena pegawainya juga telat. Kalau Hmm. masalah selain itu mungkin yang masalah kalau aku ya aku ngerasanya tuh pegawainya tuh agak kurang deket gimana bilangnya ya agak individualis gitu kayak ya kurang belum erat gitu hubungannya. Jadi kayak koordinasinya antar pegawai juga kurang sih. Sama jadinya suasana kantor jadi kurang nyaman kan kayak karena belum dekat gitu antar pegawai kalau menurut ya. Kalau kamu gimana? Iya sih sebenarnya aku juga ngerasain banget kayak tiap pegawai tuh mereka individualistiknya tuh tinggi banget gitu loh. Nggak ada kayak koordinasinya juga masih kurang. Jadi mungkin bisa salah paham dikit waktu ngurus acara tuh. Hmm, Jadi kayaknya bisa deh kita ambil dua masalah itu. oh iya Gimana? bisa sih. Kayaknya cocok sih yang masalah dua itu yang masalah absen sama masalah kurang koordinasi. Berarti Ya. kalau udah dapat masalah, berarti kita bisa langsung cari yang buat benchmarknya. Benchmark ya. Ah, Benchmarknya kalau yang masalah absensi ya, ah, masalah absensi itu kan aku punya temen di BC. Nah, dia itu absensinya bisa nge-track lokasi. Terus oh, dia langsung kirim foto gitu loh, foto real time. hmm, Jadi absensinya tuh nggak bisa di cheat gitu. Aplikasinya kalau nggak salah namanya apa ya, My Chesa. Itu oh, bisa absen WF W WAO sama WFH. Kalau WFH dia absennya 3 kali. Absen masuk, absen istirahat, sama absen pulang. Kalau yang WAO dia absennya 2 kali, absen masuk sama absen pulang aja. hmm, Gitu. Terus selain itu juga dia tuh ada sidak online gitu loh. Jadi oh, kalau misalkan dia pakai aplikasi yang bisa kan ada tuh aplikasi yang buat ngubah ngubah ini ngubah ngubah lokasi. Nah, itu tuh bisa disidak online gitu. bisa langsung diketahuin gitu ya? Mm-mm. Jadi ya kalau misalkan itu diterapin di JPB nih, di KPPN. Kan di KPPN pakai aplikasinya edjpb.kemenq.id kan. Itu Hmm, kan hmm, nggak bisa hmm. nge-track lokasi. Eh, Harusnya sih bisa ya pakai fitur geotagging buat diterapkan di DJPB.
Hmm. Tapi ya itu ada beberapa hambatannya. Hambatannya tuh butuh developer Oh iya yang deh, ini, benar. yang ngatur apa tuh, geotagging-nya buat di Hmm. websitenya. Nah, biar nggak ini kan itu kan ada informasi pegawai juga kan. Jadi kalau misalkan ada yang retas ya itu juga resiko juga. Jadi butuh pegawai yang handal gitu buat nge-develop aplikasinya. Gitu Hmm, sih. boleh sih itu udah benchmarknya lumayan bisa juga ya Mm. diterapkan di JPB boleh deh. Soalnya emang masalahnya lumayan sih, benar-benar kelihatan kan ya kalau soal absen tuh. Iya. Sebenarnya ya, em, sekarang tuh di DJBB juga udah punya aplikasi yang bisa nge-track lokasi gitu sebenarnya. Tapi Iya. pegawai tuh aku tanyain mereka pakainya bukan pakai aplikasi yang itu, pakainya di website di edjb.kemenq itu, Oh, bukan di aplikasi. yang absen kita kayak biasa juga kan ya? Jadi ya bisalah ya geotagging di fiturnya tuh ditaruh di website juga selain di aplikasi. Boleh sih, benar. Kalau yang koordinasi tadi gimana? Koordinasi pegawai. Kalau yang koordinasi, ntar aku cari dulu. Ini kalau buat benchmark tuh berarti harus cari perusahaan yang koordinasinya lumayan itu kan ya? Iya. Perusahaan dengan lingkungan kerja. Ada nih perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di Indonesia dan Apa tuh? Bank Mandiri. Jadi kalau Bank Mandiri ini dia di sini tuh terkenal dengan lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Terus kalau berdasarkan majalah Forbes tahun 2018, Mandiri itu meraih posisi ke-11 dari 2.000 perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di dunia. Nah, jadi Hmm. Mandiri itu sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke 15 besar perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik. Selain itu juga dapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik di Asia untuk bekerja, The Best Companies to Work for 2020 versi HR Asia. Jadi hal ini tuh katanya sebagai upaya dari Bank Mandiri untuk berinovasi dan mendorong semangat pegawai, apalagi di suasana pandemi COVID kayak sekarang ini kan. Jadi Hmm. kalau Bentar, menurutku bentar. dari apa? Itu kok bisa dapat kok bisa dapat posisi ke-11 itu gimana ya? Kok bisa Eh, dapat itu gimana? kalau dari yang aku cari tuh mereka tuh ada menggunakan pendekatan smell of the place. Jadi itu artinya mengelola berbagai elemen kerja, baik fisikal maupun emosional, agar tercipta suasana yang membuat karyawan bahagia dan produktif. Jadi kalau dalam pendekatan ini ada beberapa elemen. Tapi kalau yang aku highlight di sini itu ada elemen role model dan komunikasi sama elemen fasilitas dan simbol. Nah, di elemen role model dan komunikasi ini, dia membangun komunikasi dan hubungan antar pimpinan dan dengan atasan ataupun antar kolega yang lebih terbuka dan lebih informal, baik dalam aktivitas kerja sehari-hari maupun acara-acara kebersamaan seperti happy hour, employee gathering, mandiri karnaval, yang kayak gitu acara-acara bareng gitu kan. Jadi hubungan antar karyawan itu bisa lebih erat dan lebih mudah berkoordinasi. Terus dari elemen yang fasilitas dan simbol tadi itu juga Mandiri itu menyediakan fasilitas dan ruang kerja yang lebih kekinian. Jadi cocok buat para milenial, apalagi sekarang para pegawai itu kan rata-rata tuh milenial ya. Jadi mereka ada Iya. fasilitas hobi dan seni, ada fasilitas olahraga indoor maupun outdoor. Jadi ada juga klub Mandiri Club. Jadi bisa ada komunitas buat hobi-hobi yang tadi itu.
sesuai dengan yang minat pegawai, jadi bisa meningkatkan suasana kerja yang happy, terus bisa sekaligus untuk bonding antar pegawai, jadi kayak lebih erat juga koordinasinya dan lebih nyaman juga suasana kerjanya. Kalau menurutku ini Bagus bisa tuh buat diterapkan, benchmark. bener. Mm-mm. Kalau menurutku bisa diterapkan tuh yang elemen-elemen tadi itu loh, yang elemen Mm. role model dan komunikasi kan. Jadi kayak dia menerapkan hubungan yang lebih informal dan lebih terbuka, karena menurutku kayak lebih suasana di kantor tuh kayak agak terlalu formal kan ya. Jadi kayak pegawai tuh agak Ya. kurang nyaman kalau mau komunikasi, mau koordinasi. Jadi kalau misalnya ada elemen ini, mungkin pegawai bisa lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan yang rekan kerjanya kan. Kalau caranya mungkin kalau selama COVID ini ya, karena masih COVID, Zoom kali ya, Zoom tentang motivasi, terus memberikan semangat, keluhan, atau kan juga bisa ya Zoom games dari Zoom kan bisa ya. Iya, banyak tuh game dari Zoom kayak main-main bareng gitu kan ya. Heeh. Bisa lah kayaknya meningkatkan apa kayak lebih supaya suasana tuh lebih terbuka gitu kan, lebih informal, jadi kayak Mm. lebih nyaman lah antar pegawai. Terus yang elemen simbol dan fasilitas dan simbol itu juga bisa diterapkan kayak ya buat klub olahraga, klub seni, klub hobi-hobi yang diminati pegawai kan. Jadi kayak bisa meningkatkan soft skill, terus secara nggak langsung juga meningkatkan suasana kerja yang nyaman, lebih bahagia kan, terus bisa meningkatkan bonding juga kayak mempererat hubungan antar pegawai yang di klub itu kan, kayak menemukan hobi yang sama biasanya lebih nyambung nggak sih komunikasi. Jadi koordinasi itu Iya, bisa lebih benar-benar. gampang. Tapi kalau menurutku walaupun diterapkan gitu pasti ada hambatan sih untuk penerapan yang ini, benchmarking yang ini. Karena Kira-kira pas apa ya, Mbak? pasti ada pegawai yang itu nggak sih yang nggak suka perubahan di lingkungan kerja, kayak lebih nyaman yang kayak gini gitu kan. Jadi pasti ada Hmm. pegawai yang nggak mau ikut-ikutan gitu, kayak nggak suka gitu dengan perubahan itu. Terus pasti ada juga pegawai yang nggak minat sama yang ditawarin walaupun kayak dibuatin klub, udah Hmm. difasilitasin, tapi pasti ada aja pegawai yang kayak ah nggak mau, ah itu kan nambah-nambah kerjaan doang, itu kayak cuman buang-buang waktu doang, mending aku Iya, pulang kayak gitu. Padahal itu kayak salah satu cara mencapai suasana yang nyaman tadi kan, mencapai hubungan yang lebih iya, erat. Tapi menurutku kalau misalnya para pegawai bisa saling merangkul, pasti bisa sih. Biar suasana lebih nyaman, biar hubungan koordinasi juga lebih erat, gitu, lebih gampang. hmm. Sih kalau menurutku Bisa bisa tuh, heeh, boleh. Berarti, bisa bisa nih langsung dikerjain ini. oh iya Udah bisa oke iya sih. banget. Iya Heeh, sih, benar benar benar. Udah ada penerapan sama hambatannya juga ya? iya. Udah Oke, berarti mau kita langsung itu aja, kita kita kerjain aja. kerjain bareng ya. Hmm, Heeh. boleh boleh boleh. Udah, udah ini berarti Ya udah, oke. ditutup aja nih. Nanti heeh, nanti kalau udah selesai langsung kabarin lagi aja ya. Oke, siap. Oke. Thank you Ya. diskusinya. Thank you. So good. Bye. Bye-bye.